Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ibu semuanya. Alhamdulillah hari ini berjumpa lagi bersama Ibu Rasda dan pembelajaran tematik tema 2 bermain di lingkunganku, subtema 4 bermain di tempat wisata. Nah, pada pertemuan yang telah lalu kalian sudah belajar yaitu mengenai keragaman benda dan aturan di tempat wisata. Nah, pada hari ini kalian akan mempelajari yaitu menghitung hasil pembagian. Yang pertama, menghitung hasil pembagian dengan 1. Nah, bagaimana sifat pembagian dengan bilangan 1? Perhatikan contoh berikut. Di sini ada 4 dibagi 1 sama dengan, ingat, pembagian adalah pengurangan berulang. Jadi 4 dibagi 1, maka kita kurangkan 4 itu dikurangkan dengan bilangan 1 sampai dengan hasilnya adalah 0. 4 dikurang 1 hasilnya 3. 3 dikurang 1 lagi hasilnya 2. 2 dikurang 1 hasilnya 1. Dan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, di sini ada 4 kali pengurangan sampai 0. Satunya berarti ada 4 ya. Maka 4 dibagi 1 sama dengan 4. Nah, ingat, jika suatu bilangan dibagi 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi, Ibu contohkan lagi, 6 dibagi 1, hasilnya adalah 6. Kemudian 8 dibagi 1, hasilnya adalah 8 juga. Selanjutnya, menghitung hasil pembagian dengan bilangan itu sendiri. Nah, bagaimana sifat pembagian dengan bilangan itu sendiri? Perhatikan contoh berikut ini. 4 dibagi 4 sama dengan 4 dibagi 4 itu kita kurangkan 4 dikurang 4. Nah, sudah hasilnya adalah 0. Maka di sini ada 1 kali pengurangan sampai 0-nya. Jadi 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah, jadi dapat kita simpulkan, jika suatu bilangan dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1. Sebagai contoh seperti ini. 10 dibagi 10 sama dengan 1. Kemudian 12 dibagi 12 sama dengan 1 juga hasilnya ya. Selanjutnya menghitung hasil pembagian 3 bilangan. Pembagian 3 bilangan dilakukan secara berurutan. Sebagai contoh, 36 dibagi 4 dibagi 3 sama dengan, langkah pertama yaitu kalian hitung dulu pembagian bilangan pertama dan kedua, yaitu 36 dibagi 4. Hasilnya sama dengan 9. Selanjutnya langkah kedua, hasil pembagian tersebut kalian bagi lagi dengan bilangan ketiga. Jadi 9 itu dibagi 3, maka hasilnya sama dengan 3. Jadi 36 dibagi 4 dibagi 3 hasilnya sama dengan 3. Nah, sebagai contoh dapat kalian lihat, Bu Guru membagikan 24 kertas kepada 3 kelompok siswa. Kertas tersebut dibagi lagi kepada 2 anggota kelompoknya. Berapa lembar kertas yang diterima setiap anggota kelompok? Nah, sebagai penyelesaian dapat kalian lihat di bawahnya. 24 dibagi 3 dibagi 2 sama dengan, nah itu adalah kalimat matematikanya. Langkah pertama, kalian bagilah dulu bilangan pertama dan kedua. 24 dibagi 3 sama dengan hasilnya 8. Kemudian hasil dari pembagian pertama kemudian dibagi dengan bilangan berikutnya. Maka 8 tadi dibagi dengan 2 hasilnya sama dengan 4. Jadi, kertas yang diterima oleh setiap anggota kelompok adalah 4 lembar. Selanjutnya menghitung hasil pembagian 2 bilangan. Nah, perhatikan contoh berikut. 52 dibagi 13. Penyelesaiannya sama dengan penyelesaian yang sebelumnya. 52 dikurang 13 dikurang 13 dikurang 13 dikurang 13. Nah, jadi pengurangan itu sampai dengan 0. Nah, kita hitung ada berapa
pengurangan 13 tersebut? Nah, ternyata ada 4 kali pengurangannya sampai dengan 0. Jadi, hasil dari 52 dibagi 13 sama dengan 4. Selanjutnya, menghitung hasil pembagian 3 bilangan. Perhatikan contoh pembagian 3 bilangan berikut. 72 dibagi 12 dibagi 3 sama dengan penyelesaiannya tahap 1 yaitu 72 kalian bagi dulu dengan 12. Cara mencarinya dengan pengurangan berulang ya. Jadi 72 dikurangkan 12 sampai dengan hasilnya adalah 0. Jadi 72 dikurang 12 dikurang 12 dikurang 12 dikurang 12 dikurang 12 dikurang 12 sama dengan 0. Nah, dapat kita lihat di sini ada 6 kali pengurangannya sampai dengan 0 ya, 12-nya. Maka 72 dibagi 12 sama dengan 6. Sekarang tahap 2 yaitu 6 dibagi 3, maka cara penyelesaiannya 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Ada 2 kali pengurangan sampai 0, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, jadi hasil dari 72 dibagi 12 dibagi 3 sama dengan 2. Menentukan hasil pembagian 3 bilangan. Nah, pembagian 3 bilangan dikerjakan berurutan dari sebelah kiri dulu ya. Nah, sebagai contoh, 36 dibagi 4 dibagi 3, penyelesaiannya yang pertama, hitung dulu yang di sebelah kiri, bilangan pertama dibagi bilangan kedua. 36 dibagi 4 terlebih dahulu. 36 dibagi 4 sama dengan 9. Yang kedua, langkah kedua, hasil pembagiannya dibagi lagi. Jadi 9 tersebut dibagi dengan 3, maka sama dengan hasilnya adalah 3. Jadi 36 dibagi 4 dibagi 3 sama dengan 3. Selanjutnya kita akan mempelajari yaitu bahan alam. Menjelaskan ciri-ciri hiasan dari bahan alam. Bahan alam dapat dimanfaatkan menjadi hiasan. Nah, bahan alam yang biasa digunakan yaitu daun, biji-bijian, ranting, dan cangkang kerang. Nah, ini adalah contoh dari hiasan bingkai foto menggunakan cangkang kerang. Selanjutnya, menjelaskan cara membuat bahan alam untuk membuat hiasan. Karya kerajinan dapat dibuat dari bahan alam dengan cara menempel. Selain bahan alam, kamu bisa memanfaatkan barang bekas seperti tempat tisu yang dihiasi dengan bahan alam. Contohnya bisa dengan biji-bijian, daun-daunan, atau bunga kering. Nah, ini adalah contoh tempat tisu. Bahan alam yang digunakannya bisa dengan daun dan bunga kering ya. Barang bekas yang digunakan misalnya kotak sepatu bekas yang sudah tidak terpakai lagi. Selanjutnya, membuat hiasan dari sisa kulit buah atau biji-bijian. Nah, membuat hiasan dari bahan alam dapat menggunakan kulit buah-buahan atau biji-bijian. Contohnya di sini biji kacang hijau, biji jagung, biji kacang merah, cangkang telur, atau cangkang kerang. Nah, sekarang kulit buah salak juga dapat digunakan sebagai kerajinan yang sangat indah. Kulit buah salak memiliki kelebihan dibandingkan kulit buah lainnya. Kulit buah salak memiliki permukaan yang sangat unik, yaitu bentuknya seperti tumpukan genting dan bergerigi. Nah, ini adalah contoh dari hiasan alam dari buah salak, yaitu gantungan kunci ya yang terbuat dari kulit buah salak. Kiranya sampai di sini dulu pembelajaran kita. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak ibu semuanya.